Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kita semua. Berkat rahmatnya pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menuntut ilmu dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad beserta keluarga mereka, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga setiap langkah yang kita lakukan bernilai ibadah di sisinya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah dengan tema keutamaan sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merenung mengapa setiap hari kita mendengar azan berkumandang 5 kali, tetapi tidak semua dari kita bersegera memenuhi panggilan tersebut? Ketika ada telepon dari orang penting, kita segera mengangkatnya. Ketika ada pesan masuk dari teman, kita langsung membacanya. Namun, ketika Allah memanggil kita melalui suara azan, terkadang kita berkata, sebentar lagi, masih ada waktu. Padahal, kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberi kesempatan dalam mendengar azan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mendirikan salat, tetapi menganjurkan kita untuk melaksanakannya bersama-sama dalam berjamaah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW juga bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saudara-saudaraku, jika ada seorang menawarkan keuntungan 27 kali lipat untuk pekerjaan yang sama, tentu kita akan sangat bersemangat menerimanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah, Allah memberikan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau memenuhi panggilannya. Namun, keutamaan sholat berjamaah bukan hanya tentang pahala, tapi ketika kita berdiri dalam satu saf, tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, antara mahasiswa dan dosen, ataupun antara pemimpin dan rakyat. Semua berdiri sejajar menghadap kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Inilah indahnya Islam, mengajarkan persaudaraan dan persamaan derajat di hadapan Allah. Selain itu, sholat berjamaah juga melatih kita menjadi pribadi yang disiplin. Kita belajar menghargai waktu, datang tepat waktu, menaati iman. Nilai-nilai inilah yang seharusnya kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, di tengah kerja, maupun di tengah masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai mahasiswa kita tentu memiliki banyak kesibukan. Ada tugas, organisasi, kegiatan kampus, bahkan pekerjaan. Namun, yang sampai semua kesibukan itu membuat kita melupakan kewajiban utama sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya kesuksesan bukan hanya diukur dari nilai akademik atau prestasi yang kita raih. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita mampu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah segala aktivitas yang kita jalani. Marilah kita mulai dari membiasakan diri untuk menghadiri sholat berjamaah. Tidak harus langsung sempurna. Jika hari ini kita baru bisa berjamaah 1 kali dalam sehari, pertahankan. Lalu tingkatkan sedikit demi sedikit hingga menjadi kebiasaan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya mengakhiri tausiah ini, marilah kita renungkan bersama yang sampai kita lebih cepat memenuhi panggilan manusia daripada memenuhi panggilan Allah. Selama kita masih diberikan umur, kesehatan, dan kesempatan, mari manfaatkan semuanya untuk memperbanyak amal soleh, salah satunya dengan menjaga sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat,
mencintai masjid, dan mendapatkan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan datangnya dari saya, apabila ada hal yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.